Secara historis, sepak bola Inggris dulu masih longgar terhadap aturan-aturan soal kepemilikan klub, pengeluaran klub, pemain asli, atau hal lainnya. Presiden sepak bola Eropa Michel Platini dulu sering mengecam liberalisme yang mengubah Premier League menjadi taman bermain miliarder di mana hampir semua pengeluaran yang melampaui batas yang disebabkan oleh uang minyak di Chelsea dan Manchester City, hingga orang-orang kaya Amerika di balik Manchester United dan Liverpool. Semuanya dianggap wajar hingga akhirnya pada tahun 2010, Portsmouth FC ketahuan mengeluarkan uang lebih banyak dari kemampuannya dan masuk dalam pengawasan administrasi, dan pada akhirnya mereka dipangkas 9 poin sebagai hukumannya. Hingga 17 November 2023, itu adalah kali terakhir sebuah klub Premier League kehilangan poinnya. Dan kini Everton menjadi klub berikutnya yang dipangkas poinnya karena aturan keuangan. Bagaimana ini semua terjadi? Dan bagaimana dampaknya pada Manchester City dan Chelsea? Simak kronologinya sebagai berikut. Pengurangan poin sudah biasa, tapi kali ini berbeda. Sebenarnya pemberian hukuman sudah biasa dalam sejarah kasta teratas di Liga Inggris. Arsenal kehilangan 2 poin dan Manchester United 1 poin karena keributan yang terjadi di lapangan pada musim 1990-1991. Chelsea dilarang oleh Badan Pengatur Dunia FIFA dari merekrut pemain pada tahun 2019 setelah melanggar regulasi terkait merekrut pemain muda. Manchester City juga pernah disanksi oleh UEFA pada tahun 2014 karena melanggar regulasi Financial Fair Play sebelum munculnya serangkaian tuduhan merugikan tentang perilaku keuangan mereka 4 tahun kemudian, yang menghasilkan kasus lanjutan di mana mereka didenda $11 juta karena gagal memberikan bukti substansial. Bournemouth, Leicester City, dan Queen's Park Rangers pernah disanksi oleh English Football League atau EFL setelah melanggar regulasi keuangan saat promosi ke Premier League. Watford juga pernah didenda 4,3 juta pounds oleh English Football League pada tahun 2017 setelah Rafael Riva, pemimpin mereka saat itu, mengajukan jaminan bank bodong yang menyatakan bahwa sang pemilik memiliki sumber daya untuk mendanai klub selama musim promosinya di musim berikutnya. Liverpool juga pernah membayar Manchester City 1 juta pounds setelah Manchester City mengajukan tuduhan bahwa sistem pemantauan pemain mereka telah diretas. Dan hanya dalam beberapa hari lalu, muncul tuduhan baru tentang malpraktik keuangan di Chelsea selama masa kepemilikan Roman Abramovich. Tapi, dari semua hukuman itu, yang belum pernah kita lihat sejak tahun 2010 sampai sekarang adalah pengurangan poin di Premier League akibat dari aturan keuangan. Dan hal itu kini terjadi, dan kini Everton tergeser 5 peringkat ke zona degradasi. Apa kejahatan mereka? Yang pastinya, Everton melanggar soal regulasi keuangan Premier League selama periode 3 tahun yang berakhir pada musim 2021-2022 lalu. Secara khusus, menurut temuan Komisi Regulasi, Everton mengalami kerugian melebihi dari yang diizinkan, yaitu sebesar 19,5 juta pound sterling, dan juga memberikan informasi yang menyesatkan tentang pembiayaan stadion. Apakah pengelolaan keuangan dan pencatatan buku yang salah benar-benar merupakan pelanggaran paling serius yang dilakukan oleh klub di era Premier League? Mungkin yang paling dirugikan ya semua klub yang terdegradasi pada periode tersebut, yang terdepak gara-gara Everton melanggar aturan. Aturan yang membuat klub jadi kerdil. Laporan komisi menegaskan bahwa pelanggaran Everton antara lain pengelolaan klub yang buruk yang menimbulkan kerugian besar, kecerobohan dengan terus merekrut pemain pada 2021-2022 meskipun telah diingatkan berulang kali oleh Premier League, dan rencana bisnis dengan USM Service Limited, terdaftar di British Virgin Island dan dimiliki oleh Alisher Usmanov, salah satu oligarki yang dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dan perlahan namun pasti telah ada langkah-langkah menuju regulasi yang lebih ketat. Tetapi itu bertentangan dengan semangat sepak bola Inggris. Selama bertahun-tahun, klub-klub Premier League melihat inisiatif FFP UEFA sebagai upaya untuk membatasi kekuatan liga. Bahkan beberapa pemilik klub asal Inggris yang tidak memiliki kantong sebesar Abramovich juga tidak suka diingatkan bahwa klub mereka tidak boleh mencatatkan kerugian besar tahun demi tahun. Padahal yang namanya pengusaha, mereka sukses karena berani mengambil resiko, termasuk berhutang. Lalu kenapa dibatasi? Dan mengapa setelah 125 tahun sepak bola Liga Inggris,
Tiba-tiba klub-klub diberitahu bahwa mereka hanya boleh mengeluarkan uang dalam batas tertentu. Jika seorang kaya ingin mendanai klub, memungkinkannya mengeluarkan uang melebihi kemampuannya, bukannya itu suka-suka dia. Niat awal di balik FFP tampaknya cukup baik, tetapi pada prakteknya, FFP justru akan menghambat sebuah klub untuk berkembang cepat. Pengusaha mana yang mau harus bertahap keluarin uang mereka kalau bisa langsung timbun klubnya untuk jadi juara? Sudah melanggar, dampaknya juga nihil. Masalah Everton bertambah. Setiap transfer pemain yang mereka lakukan pada musim 2021-2022 kini harus disetujui oleh Premier League sesuai dengan persetujuan di awal musim tersebut. Pihak Liga selalu mengingatkan bahwa mereka tidak mengelola keuangan Everton, dan bahwa itu merupakan tanggung jawab Everton untuk memastikan bahwa mereka mematuhi target titik impas. Ini terdengar seperti seorang orang tua yang mencoba mengajari anaknya untuk tidak menghabiskan semua uangnya di toko permen. Namun, dalam kasus bisnis transfer Everton di bawah kepemimpinan Moshiri, transfer mereka yang menyalahi aturan juga tak berdampak banyak pada kemajuan klub di kompetisi. Itu adalah hal yang paling menyedihkan tentang kasus Everton. Semua pengeluaran berlebihan itu yang menempatkan klub pada risiko serius hanya memberikan sedikit imbal balik. Peringkat ke-7 pada tahun pertama di bawah Ronald Koeman pada musim 2016-2017. Itu juga menjadi pencapaian tertinggi Everton sejak Moshiri membeli saham klub ini. Mereka tidak pernah melampaui babak perempat final dalam kompetisi Piala Liga selama 7 tahun terakhir. Dan dengan pengurangan 10 poin ini, mereka akan berjuang keras menghindari degradasi. Tahun ini, jika melihat hasil Everton di bawah asuhan Sean Dyche, kemungkinan besar mereka masih akan baik-baik saja. Berani nggak hukum Manchester City dan Chelsea? Premier League jangan sampai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kini mereka diminta untuk bertindak berani dalam bersikap adil dan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak. Dalam kolomnya untuk Sun Sport, Martin Lipton menuntut Premier League untuk menunjukkan bahwa batasan yang sama berlaku untuk semua klub dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. Dua klub yang mendapatkan sorotan darinya adalah Manchester City dan Chelsea. Manchester City pada Januari 2023 sudah didakwa dengan 115 pelanggaran keuangan, meski pihak klub sudah membantahnya. Chelsea juga dicurigai melakukan pelanggaran keuangan, terutama di bawah pemilik lama, yaitu Roman Abramovich. Kebijakan transfer mereka di era Todd Boehly juga banyak disorot. Kedua klub ini telah mewakili Premier League tidak hanya di liga domestik, tapi juga di Eropa. Keduanya adalah dua tim Inggris terakhir yang berhasil memenangkan Liga Champions. Chelsea memenangkannya pada 2021 lalu dengan mengalahkan Manchester City, yang kemudian memenangkan gelar Eropa pertama mereka pada 2023, dan sekaligus kemenangan treble winners pertama mereka. Namun sekarang desakan datang dari banyak klub, bahwa kedua klub itu juga akan diperlakukan dengan cara yang sama di mata hukum dan tidak ada sikap tebang pilih. Jika memang harus berakhir degradasi, maka biarlah degradasi. Chelsea dan Manchester City telah menjadi simbol Inggris dalam 1 atau 2 dekade terakhir. Tetapi jika mereka bersalah, mereka juga harus dihukum. Masalahnya, berani nggak? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.